Oke, sekarang kita ada di pos ketiga ataupun tempat istirahat ketiga. Sebelum kita menuju ke Baduy dalam, kita akan melewati Baduy, perbatasan Baduy, dan di situ kita bakal menempuh 2 jam lagi. Di sini suasananya masih adem, suara burung juga masih sering terdengar, suara ikan juga masih adem ya, dengan suhu yang enak banget buat dinikmatin di sini. Dan gue bakal review ataupun menjelajah di wisata budaya Baduy ini. Kita bakal lanjutin perjalanan kita. Let's go. Hai teman-teman, sekarang gua berada di tengah hutan ataupun di pedalaman suku Baduy. Jadi itu ekstrim banget dan gue sekarang tuh jatuh karena gue tuh pleset karena jalannya licin karena semalam habis hujan dan saya salah sepatu, saya pakai sepatu jogging jadi ketemunya nggak maksimal guys. Perbatasan Baduy dalam, dan di sini kita menurunnya tangga itu. Di atas tadi udah ada rumah-rumah warga dan sekarang menurun untuk menuju ke perbatasan Baduy dalam. Kita lanjutkan perjalanan kita. Tempatnya hening banget, jadi suasananya masih adem, bener-bener adem, dan suara hewan pun masih sering didengar dengan suara yang bener-bener khas hutan pedalaman ya. Nih guys, kenapa kok di sini sekarang sepi? Dengan alasan warga Baduynya pada pergi untuk bercocok tanam. Mereka mencari ataupun mengolah ladang untuk makanan mereka hari-hari. Jadi sekarang penuh sepi banget, nggak ada aktivitas satupun yang ada di sekeliling saya guys. Bener-bener sunyi, nggak ada aktivitas sama sekali. Sekarang kita masih di perjalanan. Tadi kita berangkat jam 1 siang dan sekarang kita belum melewati perbatasan Baduy dalam. Ini udah jam 5, udah hampir 5 jam perjalanan masih belum sampai ke perbatasan Baduy, karena dengan kondisi seperti ini kita agak sedikit terhambat karena jalannya masih becek, terus banyak genangan air. Kita harus mencari jalan untuk menempuh atau melewati jalan itu. Jadi kita 5 jam masih dalam perjalanan, belum sampai ke Baduy dalam, masih menuju ke perbatasan Baduy. Nah, perasaan jalan dari tadi dan gak sampai teman-teman. Dan saat jalan saya merindukan kasur yang empuk agar saya bisa menikmati istirahat karena melelahkan perjalanan ini guys. Sebentar lagi mau sampai ke perbatasan Baduy dalam antara Baduy Luar dengan Baduy dalam. Kita dapat katakannya. Kita bakal tahu seperti apa sih bentuknya ataupun lokasinya. Kita lanjut aja perjalanan kita. Kita udah sampai di perbatasan Baduy dalam, jadi kita udah melewati di batu ini. Kita udah mencapai ke Baduy dalam. Nafas saya terngangah karena naik yang terjal, otomatis nafasnya udah bener-bener mas-masan lah istilahnya kayak gitu. Tapi intinya ini kita bisa mencapai perbatasan Baduy dan perkiraan kurang lebih setengah jam lagi ya kita bakal sampai ke Baduy dalam. Bener-bener teman-teman kalau pengen sini harus menyiapkan fisik yang fit agar selama perjalanan gak ada gangguan ataupun hambatan ketika melakukan trek yang benar-benar ekstrim selama perjalanan, karena benar-benar trek itu benar-benar naik turun dan jalannya itu yang masih tanah liat, masih bebatuan, jadi benar-benar masih alami karena kita masuk ke pedalaman warga Baduy. Kita aja sih. Nah guys, di sini tuh lokasi yaitu rumah para penduduk Baduy dalam. Di sini tuh Baduy dalamnya
dan saya masih bisa menggunakan alat record ataupun video ini karena ini masih di Baduy Dalam tapi di Saladang. Ketika teman-teman ke Baduy Dalam dan masih di kawasan Saladang, teman-teman masih bisa bikin vlog ataupun bikin video di tempat ini guys. Dan di sini seperti ini ya kondisinya. Di sini di samping jurang, terus dingin banget, sunyi, dan seru habis untuk menikmati liburan ini guys. Nah teman-teman, kalau ke arah ujung sana teman-teman, di situ tuh tempat untuk ambil minum, mandi, dan MCK ada di bawah. Nah seperti ini kondisi air yang untuk minum, dan ketika untuk MCK bisa di bawah guys. Di bawahnya itu ada ali dan sungai yang itu untuk bisa buang BAB, tapi itu masih terbuka guys, masih terbuka banget dan bisa orang bisa melihat, tapi ya kita bisa pakai sarung ataupun selendang untuk mandi guys, seperti bidari gitu Gi. Nah nih guys, sekarang gue mau masuk ke dalam rumahnya warga Baduy guys, dan inget ya, di situ Baduy Dalam bukan Baduy luar. Dan di sini teman-teman lagi berakrab untuk ya saling menikmati suasana. Nah di sini saya melihat tuh guys, itu kondisi di dalam rumah Baduy Dalam guys, itu tuh AC-nya tuh kanan kiri bawah itu AC semua guys. Jadi ketika malam itu benar-benar dingin banget, nggak bisa di stop sampai di pause, dinginnya benar-benar super dingin. Jadi kalau teman-teman kesana harus bawa sleeping bag ya guys ya. Terus untuk menu sarapan kita dibikinin Baduy guys. Di sini ada nasi, telur, dan mie, itu mantap banget. Nah, sambalnya mantul khas Baduy. Pokoknya coba dulu lah. Masukkan. Halo teman-teman, sekarang saya berada di rumahnya suku Baduy, dan sekarang pengen nyobain minuman nira, dan ini asli bikinan warga Baduy, dan saya pengen merasakannya berdua dengan warga Baduy ini. Seperti apa rasanya, kita bakal tes, kita coba, dan kita tuangkan dulu ya. Kita minum. Rasanya sih kayak Pocari Sweat alami gitu sih. Mas Habib bisa jelasin nggak buatnya jadi apa bahannya ini buat minuman ini? Nira ini dari pohon kulang kali. Tangannya itu diketuk. Kalau udah lama sekitar 3 minggu 4 minggu itu dipotong, terus ditandiin sama bambu. Oh berarti prosesnya hampir 3 mingguan ya untuk membuat ini ya. Tapi ketika udah jadi seperti ini, umur untuk dikonsumsi bisa layak berapa hari? Ini kalau udah lama bisa diminum sekitar 3 hari masih bisa. 3 hari. Oh. Juga kalau udah lama bisa buat tetes mata juga, buat obat sakit mata. Terus kalau udah lama bisa sampai 7 tahun 8 tahun bisa buat pupuk padi. Oke, nah satu lagi pertanyaan nih. Ketika kita kan hanya bisa mengkonsumsi di daerah Baduy atau Baduy Dalam. Nah, ketika ada orang ingin pengen bawa pulang, itu bisa dibeli nggak untuk bisa. Udah ada yang sering yang beli juga sering. Oh, jadi teman-teman kalau pengen minum ini bisa membeli dengan atau menghubungi Mas Aldi untuk menikmati minuman ini. Buatan asli Baduy, gitu sih. Makasih. Ini efek corona, jadi sepatu pun jadi bacang bro. Gila, di tali. Oke, sekarang kita ada di Baduy luar. Kita mau menuju ke pohon akar, dan di sini tuh masih bisa bikin vlog, jadi kita bisa nikmatin view ataupun pemandangan dari rumah-rumah warga. Jadi di sini tuh bener-bener bersih, dingin, dan kita bakal nikmatin perjalanan gua ataupun mereview-review tempat wisata yang ada di wisata budaya Baduy ini. Kita bakal lanjutkan perjalanan ini, oke?
Oke, kita mau lihat. Nah, ini namanya leit dan fungsinya untuk menyimpan hasil kebun berupa padi. Oke ya. Tempatnya ekstrim banget. Oke. Treknya naik. Teman-teman harus hati-hati karena sebelah kiri itu jurang. Salah sedikit bisa jatuh. Oke. Aduh. Bener-bener ekstrim banget tempatnya dan butuh tenaga yang ekstra buat nikmatin perjalanan ini. Oke, kita lanjut. Jadi kita dari Baduy Dalam tadi yang di sawah ladang, kita mau menuju ke pohon akar. Jadi kita menempuh kurang lebih 4 jam dengan trek yang ekstrim, dan kita udah mencapai setengah perjalanan. Itu kurang lebih udah hampir 1,5 jam, tapi udah lemas banget karena 4 jam itu kondisi normal, dan sekarang itu nggak normal karena semalam habis hujan deras, jadi bener-bener licin banget. Hati-hati bagi teman-teman yang nggak kuat dengan perjalanan ekstrim, mendingan jangan sampai ke Baduy Dalam, sampai ke Baduy Luar aja, karena bener-bener ekstrim. Kemarin saya nempuh jarak waktu sekitar 6 jam untuk ke Baduy Dalam. Oh enggak Pak, kayak gitu aja sih. Bener-bener pokoknya ekstrim banget. Nah guys, sekarang kita mau istirahat dulu, kita ambil air dan kita ingin melepaskan lelah untuk saat karena perjalanan masih jauh, dan kami di sini buat ngambil pabrikan air minum karena tempatnya itu enak banget buat istirahat dan juga bisa buat menikmati air minum yang bener-bener alami, nggak ada bahan kimia yang ada di Baduy ini guys, bener. Halo semuanya, masih kuat? Kuat. Sip. Nah, sekarang kita isi. Sekarang kita istirahat, dan sekarang kita lagi minum. Kita ngambil air dari kali, dan itu udah ada bambu untuk air mengalir dari kali itu untuk kita ambil di wadah kita atau tempat minum kita. Ya teman-teman nggak usah takut ataupun kehabisan air ketika main di Baduy Dalam atau Baduy Luar, karena udah ada sedia air minum yang alami yang tanpa adanya deterjen ataupun bahan kimia. Kita bisa langsung minum. Kita coba minum lagi ya. Minta dong. Coba ya. Kita dulu. Gua bakal minum lagi. Segar banget. Perjalanan kita kurang lebih 2 jam lagi untuk menempuh ke pohon akar, dan di sini udah jam 11. Kita berangkat dari jam kurang lebih jam setengah 10 atau jam 9 sampai setengah 10, dan di sini udah mulai panas, tenaga udah mulai habis, tapi teman-teman kita masih bisa semangat dan bakal ngajutin menuju ke pohon akar. Kita udah habis-habisan tenaga ya, karena treknya benar-benar ekstrim, dan gua bakal menaklukkan jalanan ini walaupun udah ngos-ngosan ataupun udah lelah. Ikuti perjalanan gua selanjutnya. Gua bakal ke pohon akar. Let's go. Baru satu, Ndra. Gak apa-apa lah. Ntar gua sama. Ini jalannya ekstrim banget dan harus hati-hati di sini. Semalam habis hujan dan gua udah 7 kali jatuh, 7 kali kepleset.
teman gue sama, jadi kita menuju ke pohon akar. Kita pakai jalur yang naik, jadi jalannya seperti ini ya. Tapi sebelah kiri itu jurang, jadi harus lebih hati-hati. Bener, tempatnya ekstrim banget, bahaya banget buat bikin video karena benar-benar licin tempatnya. Ikuti perjalanan gua untuk melintasi trek menurun ini. Nah guys, di sini tuh bener-bener licin banget dan sangat ekstrim banget karena tuh sebelah kanan itu jurang. Jadi kalau kita bikin kesalahan sedikit, kita masuk jurang itu bahaya banget. Jadi teman-teman harus bener fokus, stabil dan bisa. Gimana perasaannya? Mantap. Masih kuat? Masuk dong. Jadi di gini kita udah nggak kuat, kita break di ya setengah perjalanan kita break dan teman udah muntah-muntah karena efek kecapean. Dan di sini kita ada kelapa, kita bisa tadi udah ngobrol sama yang punya ladang untuk mengambil kelapanya dengan kita beli, kita untuk menghilangkan sedikit kecapean yang kita alami saat ini. Berarti bener-bener capek banget, teman udah muntah-muntah. Jadi teman-teman kalau yang suka liburan, jaga kondisi fisik sebelum itu buat nikmatin perjalanan ke Baduy ini. Bener-bener ekstrim jalannya. Gue udah muntah karena udah over tenaganya, habis tenaganya, barang bawaan juga berat banget, pokoknya capek banget. Oke, gitu aja sih ya. Kita bakal menuju ke pohon akar, masih jauh lagi, tapi kita tetap berjuang buat nyelesain perjalanan ini ya. Ini ada 3. Nggak apa-apa jalan aja nih. Nggak apa-apa. Oh, Gue juga sama ya. Akhirnya kan, mata kan. Ayo silakan. Ya. gua minta. Ya udah. Lepas 3 atau 2? 3 aja 3. Kita udah capek dan sekarang kita bisa membeli apa yang dari warga Baduy, dan sekarang cuacanya udah mau hujan, jadi kita buru-buru ke ini karena kita belum beraksen dalam. Kemana? Ini jalan yang gede gitu, jalan raya. Iya, kayak gitu. Emang kan mau lagi apa nembus nanti kok harus dari. Oke, kita balik arah dengan alasan kita salah jalan. Kita udah hampir jauh, tapi setelah jalan otomatis kita putar arah lagi buat nyari jalan yang bener. Tapi teman-teman lebih hati-hati, di belakang itu bener-bener jurang. Kasihan sama si Latifah, capek jauh itu. Oh, jadi jalannya bener ya. Cuman treknya aja lebih bahaya gitu ya, ataupun lebih ekstrim. Nah, seperti itu. Oh, jadi kita putar arah bukan karena salah jalan. Kita cuma cari jalan lebih enak buat di jalan atau kita lewatin. Bapak yang mendekin jalan tadi. Ikan anjay. Si Agus, ini kata Agus dari sini kasihan. Si Jahanya sama si Latifah. Ini sama Bang Intan juga. Soalnya kalau kebelat. Aku kok nggak dikasihani ya? Aduh. Kiri aja. Jalannya di sini banget dan bahaya banget, samping itu jurang, jadi kita benar-benar hati-hati, nggak sembarangan kita
jalan karena banyak rumput jadi makin licin, banyak air becek, dan udah lengkap sudah untuk trek kali ini. Ini namanya wisata ekstrim ke Baduy Dalam ya. Iya nih, suara air itu benar-benar syahdu ya. Dengan tenaga kita udah mulai habis, kita dihibur dengan adanya gemericik air yang ada di bawah jurang kita. Apa kita udah mau sampai? Kita nggak tahu karena porternya ada di depan. Ye. Nah guys, kita udah mau sampai ke sungai dan kita bakal ngelewatin aliran sungai dan kita bisa menikmatinya, bisa merendam kaki ataupun bercuci muka untuk menghilangkan sejenak capek atau lelah yang selama perjalanan guys. Jadi kita bakal ya sambil mengabadikan momen yang indah di aliran sungai ini guys. Sekarang kita mau trek naik lagi, naik dan ekstrim banget tempatnya ya. I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling your lies. I've had enough. I can't run your place in this faulty game. And all the words you speak mean nothing more to me. 'Cause I'd start over now. Rewind, and I won't let you go. I need you by my side. Nah guys, akhirnya tim kami sampai menuju ke pohon akar guys. Dan konon pohon akar ini adalah proses penjalanan akar ini berlangsung selama 50-70 tahun guys. Jadi di sini nggak ada bahan bangunan yang berbau paku ataupun yang modern. Di sini murni dari jalanan dari pohon akar ini guys. Dan pohon akar ini kurang lebih di bawah itu ada sungai Cisimewut selebar 30 meter dan arusnya sangat deras guys. Jadi Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di trek terakhir, yaitu jembatan akar. Nah di sini cuacanya habis hujan ataupun masih sedikit hujan, jadi airnya sangat banyak dan kita sangat berbahaya. Jadi kita di sini nggak perlu lama-lama karena kita untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya ke terminal tadi, tempat kita ketar, dan kita bakal melanjutin perjalanan kita menuju ke pulang. Karena kita mulai jam 3 sore, kita jangan sampai kemalaman di hutan. Gitu aja untuk hiburan kali ini. Ikuti terus perjalanan jelajah titik nol. Gua bakal temenin kalian di tempat yang lainnya. Terima kasih, bye bye, see you. Hai guys, jangan lupa subscribe dan like video gue guys ya, biar gue lebih semangat untuk bikin video lagi. Dan di sini gue bakal balik menuju ke terminal Bulengger. Anjir, apa namanya gila aing. Jadi sia. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I